Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cantika Putri dengan NIM 3038. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan prodi Tasawuf Psikoterapi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai deskonstruksi praktik tasawuf dalam masyarakat modern, tentu saja berkaitan dengan tasawuf kontemporer. Untuk materinya langsung saya bahas. Jadi mengapa konstruksi itu diperlukan? Untuk poin pertama, formalitas ritual. Jadi sebenarnya banyak banget praktik tasawuf dilakukan hanya sebagai rutinitas tanpa penghayatan mendalam. Contohnya zikir. Zikir itu dilakukan sekedar mengulang lafaz tanpa introspeksi atau pengenalan diri. Jadi tanpa penghayatan gitu. Lalu untuk yang poin kedua, komodifikasi spiritual. Tasawuf juga sering dijadikan produk spiritual yang dipasarkan melalui seminar mahal, zikir massal, atau pelatihan spiritual yang menargetkan keuntungan finansial. Lalu untuk yang ketiga, kehilangan fokus pada aksi sosial. Jadi sebenarnya beberapa komunitas sufi itu hanya berfokus pada dimensi spiritual pribadi tanpa terlibat dalam aksi sosial atau isu-isu kontemporer. Nah, dengan hal itu, prinsip konstruksi itu dibutuhkan dengan mengembalikan esensi tasawuf dan kontekstualisasi praktik. Untuk relevansi tasawuf di era modern itu sendiri ada dua, yaitu manfaat praktik tasawuf untuk individu. Jadi manfaatnya itu sebagai pengendali emosi. Melalui riyadah nafsiyah seperti zikir dan muhasabah, individu dapat mengelola stres dan kecemasan. Lalu peningkatan kesadaran diri. Tasawuf juga mendorong introspeksi untuk memahami kelemahan dan kekuatan diri. Lalu yang ketiga, keseimbangan hidup. Tasawuf juga mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam mengejar duniawi sehingga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Lalu untuk manfaat sosialnya, tasawuf sebagai solusi untuk krisis sosial. Jadi tasawuf juga mengatasi polarisasi sosial melalui ajaran kasih sayang universal, rahmatan lil alamin, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial melalui nilai-nilai solidaritas dan empati. Dan juga isu lingkungan berupa tasawuf menekankan keselarasan antara manusia dan alam. Dalam konteks modern ini bisa diimplementasikan melalui gerakan ramah lingkungan. Dan tantangan praktik tasawuf di dalam masyarakat modern juga ada tiga, materialisme dan konsumerisme. Jadi saya jelaskan dulu hal itu. Tantangannya itu berupa budaya komunisme mendorong manusia untuk mencari kebahagiaan dari kepemilikan materi. Ini bertentangan banget dengan nilai tasawuf yang menekankan zuhud. Solusinya mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan formal dan informal agar individu memiliki pandangan hidup yang seimbang. Lalu poin yang kedua yaitu ketergantungan teknologi. Ketergantungan ini sering membuat manusia kehilangan momen introspeksi. Jadi solusinya menggunakan teknologi secara bijak seperti memanfaatkan aplikasi meditasi atau konten islami untuk mendukung latihan spiritual. Untuk poin yang ketiga, misinterpretasi tasawuf sering disalahpahami sebagai praktik eksklusif dan tertutup. Jadi solusinya mengedukasi masyarakat bahwa tasawuf adalah jalan universal yang relevan untuk semua golongan. Terakhir yaitu nilai-nilai tasawuf untuk masyarakat modern. Untuk poin pertama, tazkiyatun nafs, yang berfokus pada penyucian hati dari sifat negatif seperti iri, sombong, dan cinta duniawi berlebihan. Jadi untuk penerapan modernnya, program self-development itu cocok dan itu harus berbasis nilai-nilai tasawuf. Lalu untuk yang kedua, ihsan atau kesempurnaan, yang dimana melakukan segala sesuatu dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu mengawasi. Itu adalah hal yang penting sih. Untuk penerapan modernnya bisa mengadopsi prinsip ini dalam etika kerja dan hubungan sosial. Lalu yang terakhir, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Nah, membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia tanpa memandang perbedaan itu sangatlah penting.
Dan untuk penerapannya mendukung gerakan sosial inklusif yang berlandasan nilai kasih sayang. Jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah tasawuf adalah jalan spiritual yang tetap relevan di era modern jika dipahami dan diterapkan dengan benar. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.